Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali Anda bersama kami dalam program Dialog Editorial Pagi yang secara khusus hari ini kami gelar Editorial Pagi bersama DP3AP2KB Kota Tarakan. Sudah hadir di studio bersama kami dua orang narasumber yang akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, beliau adalah Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Tarakan, Bapak Hasman Parigi, SEMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Oke. Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini di Editorial Pagi. Mudah-mudahan hari ini kita banyak edukasi untuk masyarakat dan juga pemirsa di luar sana Bapak. Shalom. Baik. Dan di sebelah beliau sudah hadir juga Ibu Irmina Rini Sulistiawati SIP, Sekretaris DP3AP2KB Kota Tarakan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Mas Sehat Leo. ya? Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan banyak berbincang terkait dengan sebuah program, yaitu kebijakan OPD untuk genting atau gerakan orang tua asuh atasi stunting. Nah ini mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran atau edukasi kepada seluruh masyarakat juga pemirsa yang bisa menyaksikan siaran ini. Mungkin yang pertama kita ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis mohon dijelaskan dulu terkait dengan gerakan orang tua asuh atasi stunting atau genting. Apa sebenarnya gerakan ini Pak? Boleh dijelaskan? Baik, makasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama bahwa telah kita ketahui bahwa kasus stunting atau angka stunting secara nasional masih sangat tinggi, yaitu sekitar masih di 21,5%. Iya. Padahal Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan suatu peraturan nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan penurunan stunting. Dan alhamdulillah dengan dasar itu pemerintah kota, dalam ini wali kota Tarakan, mulai dari provinsi sampai kota, telah mengambil suatu langkah konkret, yang mana beliau membuat menugaskan kepada kami untuk membentuk satuan tugas percepatan penurunan stunting di kota Tarakan. Alhamdulillah yang diikuti langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Tarakan, dan kami sebagai sekretariat. Dan pada saat pengeluaran surat keputusan Presiden 7 tahun 2022, angka stunting di Kota Tarakan kalau tidak salah masih di angka 25% di tahun 2022. Alhamdulillah dalam perjalanan tahun 2023 sudah mengalami penurunan di 15% dan 2024 di 14,8%. Baik. Dan tahun ini alhamdulillah mengalami penurunan yang menurut kami sangat signifikan, yaitu di angka 14,06%. Nah, dengan adanya program genting adalah gerakan orang tua asuh menangani mencegah stunting. Ini kan merupakan inovasi baru, melengkapi program intervensi secara sensitif dan juga mungkin upayanya dan spesifik ya yang dilakukan. Mudah-mudahan dengan program genting ini betul-betul bisa membawa manfaat untuk kita semua. Apalagi ini program baru yang betul-betul perlu kolaborasi antara semua elemen, baik itu masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Dan ini kita harapkan mudah-mudahan bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Amin. Jadi memang ini adalah sebuah gebrakan atau gerakan baru yang mungkin secara nasional ya juga dilakukan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia begitu. Melihat bagaimana situasi kemudian kondisi dari wilayah tersebut, dan saya yakin ini juga pemerintah daerah juga tentunya berkolaborasi dengan pemerintah pusat dengan program-programnya untuk bisa mengatasi stunting dengan gerakan orang tua asuh ini Pak ya. Baik, dan ini artinya kegiatan ini sudah berjalankah? Ya, alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan karena sejak digagasnya kegiatan ini pada bulan Mei kalau tidak salah. Alhamdulillah teman-teman khususnya yang di bidang KB, kemudian tim TPK kita yang ada di lapangan itu betul-betul sudah melaksanakan tugas ini ya. Cuma regulasi dan aturan ya kan perlu ada penguatan dari pemerintah kota, termasuk bagaimana pembentukan pembuatan SK dan untuk memberikan tugas dan wewenang kepada OPD dalam hal ini kami kemudian membuat MOU dengan beberapa dunia usaha atau masyarakat yang perlu kita edukasi bagaimana memahami tentang gerakan ini, karena ini kan namanya gerak genting ini adalah program baru yang perlu pemahaman mendalam dan persepsi yang sama antara
kita pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dan sosialisasi juga terus gencar dilakukan. Nah, makanya media ini kita pakai sebagai wadah untuk sosialisasi. Betul. Karena 4 komponen tidak bisa terpisahkan, Pak. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media, itulah gunanya. Pada hari ini kita ada sinergitas begitu, Pak, ya. Supaya nanti program ini betul-betul efektif dan berjalan seperti yang kita harapkan. Betul. Karena dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki, mohon maaf, tenaga kami di DP3 PPKB kan sangat terbatas. Nah, makanya kami gunakan media ini sebagai salah satu kolaborasi yang kita lakukan dengan media untuk menyampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi memang di sini perpanjangan tangan dari pemerintah, dari P3 P2KB juga tidak menutup mata begitu, meskipun dalam kondisi keterbatasan, sinergitas yang dilakukan, jejaring yang dibuat itu adalah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat begitu, Pak Kadis. Baik, saya ke Ibu Sekretaris. Ibu Sekretaris ini kan artinya juga namanya gerakan pemerintahan, berarti artinya juga tentunya tidak lepas dari administrasi gitu dan surat menyurat pendokumentasian begitu. Bagaimana Ibu memastikan seluruh kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terselenggara dengan baik, Ibu? Baik, terima kasih Mas Rio. Sebagaimana Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021, di mana salah satu tugas dari sekretariat adalah memberikan pembinaan dan juga dorongan atau sokongan dalam hal administrasi. Di dalamnya tentu juga ada kerjasama, kemudian ada kehumasan juga. Oleh karena itu, terkait tentang program Genting ini, jadi kami dari sekretariat tentu berupaya untuk membantu atau mendorong dalam hal administrasi, mulai dari bagaimana kita mengatur atau membangun hubungan dengan OTA, kemudian menyediakan template atau bentuk daripada MOU, kemudian mengadministrasikan segala sesuatu mulai dari laporan TPK dan sebagainya, sehingga pasti bahwa dokumen-dokumen terkait tentang Genting ini bisa terarsipkan dengan baik, kemudian juga menggunakan tata naskah yang baik juga. Mungkin itu salah satu. Dan untuk pemberkasan, dokumentasi, surat menyurat itu, Bu Sekretaris, apakah memang sudah ada pattern atau pola yang diberikan begitu di awal? Betul. Jadi bahwa ketika kita mau membangun, ini sebagai contoh ya, bahwa kita pada saat kita mau membangun MOU dengan OTA, maka tentu akan ada pembahasan terlebih dahulu, dengan OTA, apa saja yang akan masuk di dalam MOU tersebut. Kemudian setelahnya akan ada pembahasan yang lebih mendalam, apa saja, kepada siapa dan sebagainya, sasarannya, jumlahnya, waktunya dan sebagainya, sehingga segala sesuatu ini bisa berjalan dengan baik. Dari pihak OTA juga tahu pada waktunya dan sebagainya. Kemudian kita dari dinas juga bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan lebih mudah. Jadi terkait tentang ketentuan ini kita juga sudah sampaikan dari sekretariat kepada bidang-bidang, mulai dari mereka mengajukan apa yang harus dilaksanakan, kemudian nanti akan mengikuti tata naskah yang sudah ada, kita juga akan melakukan pengecekan, kemudian kita kembalikan lagi kalau istilahnya format yang mereka ikuti ini ada kesalahan dan sebagainya. Apakah juga mungkin dilakukan door to door begitu, jemput bola begitu? Katakanlah misalnya ada kesulitan atau kekeliruan, apakah dari dinas juga langsung menemui orang tua asuh ini atau calon orang tua asuh ini untuk memberikan pengarahan begitu? Betul. Jadi artinya kan segala sesuatu harus dibahas, kemudian akan nanti terdokumentasikan dengan baik di dalam MOU tersebut. Jadi kedua belah pihak ini harus benar-benar sepakat, paham terhadap isi daripada MOU tersebut. Maka kita akan menyampaikan kepada orang tua asuh, ini istilahnya materi yang akan masuk di dalam MOU ini apa saja. Gitu. Baik, jadi kalau dibilang ribet enggak juga ya, dia sudah saling berinteraksi begitu. Kalau memang misalnya ada kesulitan, ada kesalahan, mungkin ini bisa kita diperbaiki bersama dan diarahkan, dibina begitu supaya. Dan kemudian komunikasi kan sekarang ini lebih mudah ya, jadi bisa by WA dan sebagainya. Jadi, bisa pakai video call juga ya kan, bagaimana mengisi berkas-berkas dan lain sebagainya begitu. Selama dilakukannya atau diselenggarakannya program ini, apakah ada kesulitan berarti begitu, kendala-kendala misalnya? Saya rasa kalau untuk kesulitan tidak
tidak banyak ya. Minimal Jadi banget lah ada saja, akan tetapi tidak sesuatu yang kemudian mengendala dari kegiatan Oke. kita. Jadi saya rasa dengan adanya metode teknologi yang lebih maju, kemudian juga Ya. susunan tata naskah dan sebagainya yang sudah disediakan Ya. dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan yang berarti. Betul. Jadi kemudian teman-teman di lapangan juga sangat gesit, Ya. kemudian di dalam mereka istilahnya melaksanakan tugas ini sangat proaktif juga. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan yang cukup berarti di dalam Dua-duanya ya, dua pihak begitu Betul. udah saling mengisi begitu, artinya saling mengedukasi juga begitu. Jadi artinya kalau dibilang ribet, tidak terlalu ribet Siap. begitu. Kalaupun ada kendala mungkin sudah terminimalisir karena dua belah pihak begitu gencar untuk Iya, bisa mengatasi segala kendala di lapangan begitu. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau kita bicara orang tua asuh untuk para stunting ini, tentunya juga terkait juga dengan keluarga beresiko dan sasaran gitu. Siapa saja Pak yang dikategorikan sebagai keluarga beresiko stunting? Atau ini singkatannya apa? KRS Pak? Ya, KRS, keluarga beresiko. Nah, sasaran yang kategori keluarga beresiko stunting ya biasanya pada level yang pertama adalah termasuk kategori keluarga miskin. Ya. Kemudian yang kedua adalah berpendidikan rendah. Kemudian sanitasi dan air yang tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, ini termasuk yang kategori yang harus betul-betul menjadi perhatian buat kita, apalagi di 1000 hari pertama hari kehidupan itu perlu menjadi perhatian. Karena memang ya untuk mencegah itu ya kita harus deteksi dari dini. Kalau tidak kita lakukan itu, saya rasa kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah waktu yang sangat dibutuhkan untuk memperhatikan 1000 hari pertama. 1000 hari pertama. Bisa kita bilang kayak masa-masa keemasan begitu. Jadi memang itu diperhatikan banget Pak. Nah, itu memang diperhatikan karena ini harus menjadi perhatian buat kita semua, makanya perlu ada gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, ini juga tidak hanya sebagai suatu slogan, tapi ini harus betul-betul konsisten dan kontinu yang dilakukan oleh masing-masing kita semua, khususnya ya bukan hanya sebagai pemerintah, sebagai regulator, tapi semua termasuk media juga harus itu. Bagaimana peran penting media di dalam mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman sekaitan dengan genting ini dan bagaimana supaya yang sasaran beresiko stunting ini betul-betul tepat sasaran. Karena apa? Ini kan tidak boleh ada lagi data atau informasi yang tumpang tindih, harus betul diberikan kepada orang yang betul-betul untuk bisa memanfaatkan itu. Dan saya sepakat dengan itu. Kalau di tahun 2025 ini Pak Kadis, untuk gerakan genting ini udah berapa banyak data yang sudah kita? Kalau data yang sudah terhimpun di kita, itu teman-teman dari Bapeda ada tim, ini kan kerja kolaborasi bukan dari kami. Itu ada sekitar 491 ya. 491 ya. Baik. Dan itu nanti yang betul-betul divalidasi, kita verifikasi apakah data ini betul-betul sudah sesuai dengan yang memang harus menjadi perhatian khusus buat kita atau tidak. Makanya ada tim yang bekerja di sana. Makanya juga ada tim TPK kita di masing-masing kelurahan, ada 260 kalau tidak salah, itu punya peran penting memastikan bahwa ini betul memang harus sasaran tepat begitu ya. Sasaran tepat. Karena ini kan data ini kan berbagai sumber, ada dari Dinas Kesehatan, dari yang di teman-teman Bapeda. Nah, nanti kami yang sebagai lini lapangan yang memverifikasi itu. Ini yang betul-betul memang yang perlu menjadi perhatian bagi. Kalau salah kita di dalam mengambil tindakan pada tidak konsisten, maka apa yang kita harapkan dan diceritakan Bapak Presiden kita tidak akan terlaksana dengan baik begitu tentunya. Baik, Bu Sekretaris, sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Pak Kadis tentang data yang tumpang tindih dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa semua data ini sudah terverifikasi dengan baik begitu? Baik, terkait tentang data, jadi kita harus mulai dari awal ya, Mas Rio. Jadi data dari awal kita harus lihat data seperti apa yang disampaikan oleh TPK. Kemudian dari data-data yang diolah oleh TPK di lapangan itu, kemudian akan dimasukkan ke dalam data SIGA kan. Kemudian dari data SIGA tersebut kemudian akan dilakukan verifikasi baik di dinas maupun di kecamatan. Setelahnya kemudian akan ada rapat. Nah, setelah itu kemudian dari hasil itu untuk memastikan kepada siapa sasaran bantuan dan sebagainya ini nanti akan disampaikan, karena ini terkait tentang kepercayaan publik juga. Kepercayaan masyarakat juga terhadap public trust apa
yang ya. kita lakukan ya, karena kan masalah kita ini bukan hanya bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek, Iya. akan tetapi akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi kepercayaan masyarakat juga harus kita jaga supaya dalam waktu yang cukup panjang ini kemudian mereka tetap bersemangat untuk memberikan bantuan. Nah, terkait dengan itu, maka data yang ada ini, yang sudah diolah ini, kemudian kita akan sandingkan dengan data oleh pemerintah kota atau P3KE dan juga DTKS. Jadi dari situ kita bisa memastikan bahwa orang ini tidak tercatat di beberapa program bantuan lain ini tadi, sehingga nanti bantuan dari OTA itu bisa tepat sasaran. Baik. Tapi kalau kita lihat program pemerintah pusat kan cukup banyak gitu ya, Bu Sekretaris ya, bantuan-bantuan kepada penerima manfaat begitu banyak sekali. Nah ini mungkin apakah ada kendala atau sulit memastikan bahwa ini keluarga ini udah dapat program nggak ya gitu? Ya. Memastikannya seperti apa? Ya, jadi saya rasa ketika kita ini ada tim yang kemudian memverifikasi dari data tersebut, kemudian kita sandingkan tadi. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit ya, karena kan itu by name by address. Jadi nanti masing-masing dari tim kita yang ada di DP3APKB dan nanti akan dibantu juga dengan Bapeda dan sebagainya. Kemudian bisa mengecek masing-masing personel ini apakah ada dia di data pemerintah kota atau hanya ada di data kita yang ada di SIGA. Mungkin itu. Apakah ada di antara keluarga ini yang sudah terdata sekitar 491 ini yang juga pernah mungkin mendapatkan bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah gitu? Iya, tentu saja itu ada ya, persoalan seperti itu ada. Jadi kadang ada, dia sudah terdata di dalam bantuan ini yang dari pemerintah pusat, kemudian masuk lagi di sini. Nah, dari situlah setelah ada tim verifikasi ini, kemudian nanti kita akan keluarkan, kita akan coret. Nah, jadi itulah data yang kita miliki saat ini, 491 ini. Ini berarti 491 ini adalah benar-benar data dari keluarga yang belum pernah mendapatkan bantuan begitu. Dan artinya memang kalau dibilang tepat sasaran, tidak pastinya tepat sasaran karena kita bermain data begitu ya, kita menyandingkan data untuk mengetahui bahwa si keluarga ini benar-benar tepat sasaran untuk menerima bantuan tadi begitu ya. Baik, ini luar biasa Pak Kadis, kegiatan-kegiatan seperti ini atau program-program bantuan seperti ini saya yakin juga memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi yang mungkin disinyalir bahwa keluarga ini adalah rentan atau memang sudah dapat dipastikan ada anggota keluarganya yang mengalami stunting begitu. Dan mudah-mudahan memang program ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya Pak Kadis. Baik, nah ini kalau kita bicara tentang penggalangan mitra Pentahelix, bagaimana dengan itu Pak Kadis? Nah inilah tadi saya bilang di awal Pak, bahwa penggalangan mitra ini kan wajib dilakukan. Kenapa? Karena pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Betul. Perlu kolaborasi. Belum lagi SDM-nya belum ideal jumlahnya ya, Pak. Belum ideal. Makanya saya dari awal saya sampaikan bahwa kolaborasi kalau perlu kita menggandeng akademisi, kemudian tadi saya bilang dunia usaha dari segi CSR, kemudian dari media memberikan edukasi kepada pemerintah. Nah, bagaimana yang disasar ini betul-betul itu terkena dampak dari gerakan orang tua asuh atau untuk mengatasi stunting ya. Nah, yang terpenting saya bilang tadi adalah konsistensi. Yang saya takutkan adalah kalau ini hanya sekedar program yang dijadikan sebagai program formalitas, padahal itu dampaknya sangat penting untuk generasi kita ke depan. Iya, betul. Jadi memang jaring kita butuhkan gitu karena keterlibatan atau peran aktif dari berbagai pemangku kebijakan mungkin juga kita butuhkan karena sekali lagi memang DP3P2KB juga tidak bisa sendiri begitu. Kita butuh banyak bantuan begitu ya, apalagi masyarakat yang mungkin ada di sekitar warga tersebut juga bisa menjadi agent lah begitu untuk bisa melaporkan kepada pihak-pihak terkait begitu supaya memang dari data yang tadi disusun juga bisa relevan begitu supaya tidak terjadi tumpang tindih begitu Pak ya. Baik, Ibu Sekretaris tadi saya sempat mendengar Ibu bilang terkait dengan SIGA. Nah ini boleh dijelaskan dulu apa ini SIGA ini Bu? SIGA itu Sistem Informasi Data Keluarga. Baik, ini berupa aplikasi kah? Aplikasi khusus memang ya? Betul, ini aplikasi dari BKKBN, bahwa di dalamnya itu adalah pencatatan data keluarga. Baik, di dalam data keluarga itu ada yang mulai pasangan usia subur, kemudian data keluarga berisiko stunting tersebut, kemudian data tentang
layak tidaknya tadi, rumah dan sebagainya, Ya. itu semuanya ada Semuanya dalam, sudah dicek, ya, di riset, betul betul. ya? Iya, jadi itu nanti berdasarkan dari hasil kader yang ada di lapangan dalam rangka untuk mengumpulkan data tersebut. Jadi kemudian setelah data itu terkumpul, kemudian mereka akan upload. Nah, data di SIGA itulah yang kemudian kita pergunakan untuk melakukan tindakan untuk penanganan stunting ini salah satunya. Apa saja Bu yang menjadi syarat penting atau poin-poin, tidak perlu dijelaskan semuanya, syarat-syarat penting di dalam aplikasi SIGA tersebut yang mengisyaratkan bahwa keluarga ini memang tepat sasaran untuk mendapatkan bantuan tadi? Baik, jadi di dalam SIGA ini kan ada seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bagaimana kondisi rumahnya, kemudian berapa penghasilannya, itu juga dan jadi artinya kemampuan pendapatan ekonominya, kemampuan ekonominya seperti apa, kemudian itu kan berasal dari masing-masing lokasi, berasal dari kelurahan-kelurahan. Jadi karena kader yang ada di kelurahan tahu persis kondisi masyarakatnya. Bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana penghasilannya, bagaimana pendidikannya, dan sebagainya mereka tahu, kemudian mereka yang akan mengupload. Jadi seperti itu. Baik. Dan itu termasuk juga dokumentasi gambar dan foto ya? Betul. Oh, itu juga dimasukkan di dalam aplikasi SIGA tersebut? Itu sebagai data kita, sebagai untuk kita untuk memperkuat data itu tadi ya. Baik, Ibu, sebelum saya ke Pak Kadis kembali, terkait dengan bantuan yang diberikan para orang tua asuh ini tadi, bagaimana secara akuntabilitas seperti apa, Bu? Baik, seperti tadi disampaikan bahwa memang data itu harus kita sajikan secara akuntabel, supaya masyarakat tetap percaya kepada kita. Dan transparan, transparan. Jadi artinya pada saat kita memberikan bantuan kepada keluarga stunting, itu mulai dari awal kita menerima bantuan dari OTA, itu kemudian harus terdokumentasi dengan baik. Ada fotonya, kemudian ada dokumentasi penyerahan dari pihak OTA, yang kemudian ditandatangani oleh OTA. Demikian juga pada saat kita penyaluran. Pada saat penyaluran, kemudian bantuan itu apa akan didokumentasikan pada saat diterima oleh penerima atau keluarga penerimanya, kemudian akan ditandatangani juga. Kemudian arsip-arsip data tersebut, baik yang berupa foto dan sebagainya, akan kita simpan, kita arsipkan dengan baik, sehingga pada suatu saat kalau diperlukan audit, kita bisa sediakan itu. Sudah ada bukti-bukti yang mendukung begitu ya. Apakah itu data secara tertulis dan juga gambar atau dokumentasi begitu ya. Baik, kalau mohon maaf, bantuan yang diberikan para orang tua asuh ini apakah hanya berbentuk fresh money begitu, atau juga bantuan mungkin bahan pokok atau benda-benda lainnya begitu? Betul, baik. Terima kasih Mas Rio, bahwa bantuan yang diberikan oleh OTA itu bisa berupa nutrisi maupun non-nutrisi. Bisa juga berupa, boleh, betul. Jadi seperti perusahaan kemarin ada yang kemudian membantu susu formula untuk anak, untuk misalnya 40 anak untuk sekian bulan dan sebagainya. Ada juga yang berupa telur waktu itu. Jadi ada juga yang dana. Asupan nutrisi juga ya diperbolehkan. Jadi, lebih banyaknya sih malah ke nutrisi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga bantuan berupa fresh money begitu ya. Dan jumlahnya tidak diatur. Jumlahnya ditentukan, maksudnya disepakati bersama di dalam MOU. Ada MOU ya. Jadi di MOU itu disepakati bersama sasarannya siapa, jumlahnya berapa, untuk berapa lama. Disesuaikan tadi dengan jumlah anggota keluarganya mungkin gitu ya, dan berapa penghasilan dan lain sebagainya. Jadi jelas, clear. Betul sudah clear, udah transparan, udah akuntabilitas juga tidak diragukan begitu ya. Baik, mudah-mudahan ini juga dua belah pihak, baik yang memberikan bantuan dan yang dibantu juga merasa nyaman begitu. Tidak ada cengkonek gitu ada orang ya. Jadi mudah-mudahan semuanya clear dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu ada aplikasi SIGA tadi Bu ya, yang bisa memperkuat pelaporan dan lain sebagainya. Auditing rasanya tidak perlu cemas karena semuanya sudah terdokumentasi dengan baik. Baik, Bapak Ibu, kita nanti akan lanjutkan lagi. Ini sudah semakin mengasihkan perbincangannya. Kita akan jeda dulu sejenak, nanti kita akan lanjut lagi. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di editorial pagi setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, terima kasih untuk kesediaan Anda masih bersama kami di program Dialog Editorial Pagi yang secara khusus hari ini bersama DP3AP2 KB Kota Tarakan tentunya. Kita masih membahas terkait dengan kebijakan OPD untuk genting atau gerakan orang tua asuh atasi stunting. Dan saya masih bersama Bapak Asman Parigi, Kepala Dinas DP3AP2KB dan juga Ibu Irmina Rini Sulistiawati, Sekretaris DP3AP2KB Kota Tarakan. Dan di perbincangan kami sebelumnya tentunya udah syarat sekali dengan pengetahuan dan edukasi tentunya terkait dengan gerakan orang tua asuh atasi stunting ini, baik itu dari Pak Kadis dan juga Ibu Sekretaris. Saya kembali sebelum ke Pak Kadis, saya mohon izin ke Ibu Irmina dulu. Ibu Irmina, ini tadi terkait dengan administrasi kerjasama mitra Pentahelix ini. Bagaimana, apa yang dilakukan Ibu Sekretaris? Baik, ya seperti saya sampaikan di awal, Mas Rio, bahwa pada saat kita mau melaksanakan kerjasama dengan pihak OTA, itu kemudian yang pertama tentu kita akan sebenarnya itu kita mencari OTA, Ya, betul. mencari dulu siapa yang kira-kira ini akan membantu, bersedia membantu dalam penanganan stunting ini. Betul, tidak sekonyong-konyong juga kita Ya, melihat bahwa kita dia kemudian- mampu atau tidak begitu. Betul, untuk kita memberikan membidik bantuan. dulu ini mana Betul. perusahaan yang akan bisa membantu. Banyak juga Kemudian tentunya syarat-syarat yang diberlakukan betul, ya, Bu, ya. siap. Kemudian akan ada komunikasi. Yes. Komunikasi dulu, teman-teman dari bidang KB melakukan komunikasi, pendekatan. Kemudian setelah itu akan ada pembahasan. Pembahasan bahwa apa kira-kira nih program kita yang akan bisa kita lakukan Siap. untuk penanganan stunting ini. Kemudian setelah itu baru kita kemudian pembahasan tentang MOU. Dari MOU yang akan kita bahas ini, di dalamnya kan tentu akan masuk hal-hal penting Ya. terkait tentang program kerjasama yang kita lakukan itu, mulai dari itu tadi untuk sasarannya siapa, jumlahnya berapa dan sebagainya. Kemudian setelahnya itu, setelah semua data ini apa istilahnya format dari MOU ini sudah kita lakukan pentelaahan yang lebih mendalam, kemudian kita sudah setujui bersama, baru kemudian dilakukan penandatanganan dan dari itu semua datanya itu kita akan arsipkan, Oke, baik secara apa istilahnya secara fisik ataupun secara kemudian dalam arsip komputer. Jadi dari situ pada saatnya akan kita bisa lakukan untuk apa istilahnya pembahasan bersama ulang. Iya. Ketika nanti di dalam perjalanannya akan ada hal-hal misalnya perjanjian itu akan berakhir Iya. dan sebagainya. Kemudian kita akan menyampaikan kepada pihak OTA bahwa ini sudah akan berakhir atau ada kewajiban yang belum terlaksanakan. Nah dari situ juga bahan kita untuk mengedukasi dari pihak-pihak lain yang belum mengikuti program ini, Baik. supaya dengan melihat adanya dokumen dan sebagainya ini, kemudian mereka akan bisa membantu ikut masuk di dalam program ini. Wah. Mungkin itu. Baik. Nah, kita mengasumsikan bahwa di program ini memang sudah berjalan, toh. Betul. Artinya juga pasti akan ada audit, proses Betul. audit dan evaluasi begitu. Betul. Untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, apa ya kesiapan dokumen yang dilakukan untuk bisa mengevaluasi dan melaksanakan audit, Ibu? Iya, jadi mulai dari awal pertemuan itu kita pasti mendokumentasikan. Iya. Jadi dari rapat itu sudah kita dokumentasikan pada saat rapat, kemudian pada saat pembahasan, kemudian pada saat penandatanganan itu ada dokumennya dan juga ada fotonya. Kemudian setelahnya pada saat sampai kepada kita menyerahkan Ya. bantuan, itu kita dokumentasikan semuanya. Kemudian dari dokumentasi dari awal sampai akhir itu, kemudian kita rangkum di dalam suatu laporan, Ya. biasanya seperti itu. Kemudian dari laporan itulah yang kita bisa pastikan bahwa bantuan dari Bapak Ibu sekalian OTA ini telah kita sampaikan dengan selamat kepada penerimanya. Mungkin itu sih. Iya, Ya. ini cukup melegakan Pak Kadis jawabannya. Kita beruntung ya, artinya SDM kita meskipun terbatas tapi cukup mumpuni seperti Ibu Sekretaris. Jadi kenyamanan kita dalam bekerja, dalam melaksanakan program-program pemerintah ini juga rasanya tidak was-was, tidak khawatir karena semuanya sudah didukung data, kemudian juga aplikasi yang tadi SIGA ya Bu ya. Iya. Ini cukup melegakan kita tentunya. Pak Kadis, ini kalau kita bicara tentang tantangan nih, tentang inovasi lokal nih, apa nih, gimana? Seperti apa Pak Kadis? Ya memang Pak, ini tantangan ke depan karena ini program baru ini harus kita meyakinkan Iya. kepada 5 komponen tadi, Iya. termasuk dunia usaha, masyarakat,
pemerintah dan media untuk mengedukasi bahwa program ini adalah betul-betul program yang betul-betul pro rakyat. Artinya program ini bisa menyentuh kita semua bahwa kalau ini kita laksanakan secara bersama-sama, pasti kita yakin bahwa penurunan angka stunting khususnya di Kota Tarakan akan signifikan, semakin menurun. Apalagi ya dari tahun ke tahun ini sudah sangat signifikan penurunannya di sekarang kalau tidak salah di 14 tadi saya bilang di 14,6%. Dari 25% itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu kalau tadi disampaikan sekretaris sekaitan dengan bagaimana ini memang perlu kolaborasi. Kami ini mempunyai keterbatasan SDM, makanya kita harus menggandeng pihak-pihak memang termasuk betul. usaha. Kalau tidak Pak tidak bisa kita. Ini tantangan kita karena meyakinkan itu dengan gaya keterbatasan SDM kita di lapangan, termasuk TPK kita, PPKB dan sebagainya sangat terbatas SDM, maka perlu dibekali orang-orang. Makanya saya bilang akademisi juga kita gandeng, libatkan semua ya untuk ke depan supaya nanti masyarakat memahami siapa yang harus kita lakukan, sehingga juga dunia dunia usaha dan para pengusaha yang ada di wilayah kita betul-betul tertarik bahwa ternyata memang ini perlu kita menciptakan sumber daya berkualitas yang kuat, sehat dan unggul untuk masa depan kita. Dan tentunya kita berharap bahwa program ini meskipun ini adalah program pemerintah, tapi bisa kita gaungkan menjadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, begitu kan? Artinya semua pihak boleh terlibat, kemudian juga semua berkas dan apapun itu semuanya transparan dan akuntabilitas. Ini yang paling penting tentunya untuk orang tua asuh untuk mengetahui sudah sampai di mana, apakah tepat sasaran bantuan yang diberikan, tentunya begitu. Baik, Bapak Ibu, di akhir dari program ini mungkin kita bisa memberikan closing statement mungkin ke Pak Kadis dulu, apa yang ingin Anda sampaikan, harapan-harapan tentunya ke depan terkait dengan program Genting ini dan juga harapan kepada masyarakat di luar sana. Silakan Pak Kadis. Saya kira dengan adanya ketransparan, keterbukaan kepada siapapun, saya yakin program Genting ini akan berjalan dengan baik, dengan harapan bahwa dengan berjalannya program Genting ini, gerakan orang tua cegah stunting, tentunya tujuan kita adalah bagaimana menciptakan generasi yang cerdas untuk mencapai generasi emas 2050. Kalau ini tidak berjalan, kita tidak kerja bersama-sama, saya rasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada masyarakat untuk memahami semua dan teman-teman dari media untuk bagaimana mengindikasi masyarakat terkait dengan program ini. Kemudian dunia usaha tetap konsisten di dalam bagaimana membantu masyarakat kita dan pemerintah tetap bagaimana mengambil peran dan regulator di dalam melaksanakan langkah-langkah konkret sekaitan penanganan stunting di Kota Tarakan. Saya yakin dengan instruksi Presiden nomor 72 tahun 2021 dia akan targetnya 14%, saya kira Tarakan bisa di bawah itu. Perlu kita berharap zero stunting di Kota Tarakan. Amin, mudah-mudahan zero stunting Kota Tarakan Pak ya ke depannya. Baik, Ibu Irmina, Ibu Sekretaris, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat atau juga mungkin kepada tim ya yang ada di lapangan begitu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Rio dan Bapak Ibu sekalian, bahwa terkait tentang kondisi stunting ini, tentu ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kami mengundang kepada seluruh perusahaan ataupun masyarakat dan sebagainya yang mempunyai kelebihan, mari silahkan untuk mengikuti program ini, untuk membantu sesama kita, membantu anak-anak kita, sehingga mereka memperoleh kesehatan yang seperti yang kita harapkan. Jadi jangan khawatir juga atas bantuan yang telah diberikan, karena kami berusaha untuk menyampaikannya kepada yang bersangkutan dan mengelolanya dengan efektif dan efisien, secara transparan dan akuntabel, sehingga sekali lagi jangan khawatir, mari silahkan untuk memberikan bantuannya kepada anak-anak kita. Dan untuk teman-teman yang ada di lapangan, sekali lagi tetap semangat. Kemudian jangan juga lupa untuk senantiasa mengikuti tata administrasi yang seharusnya, sehingga program kita ini bisa dapat dukungan dari masyarakat. Amin. Terima kasih Ibu Sekretaris, terima kasih banyak. Proud of you, Anda cukup menguasai sekali program ini. Kita terbantu sekali Pak ya. Karena memang mudah-mudahan jadi dari teman-teman dari dinas, kemudian juga masyarakat dan juga nanti OTA sebagai yang memberikan bantuan juga semuanya sudah teredukasi dengan baik. Ini harapan kita. Sekali lagi apa yang tadi saya kutip, apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa mudah-mudahan
kita bisa zero stunting di Amin. Tarakan ini. Generasi emas 2045 dapat kita wujudkan tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis untuk waktunya, Ibu. Terima kasih banyak. Mas Rio. Tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar tanpa kendala. Begitu. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, demikian tadi akhir perbincangan kami, tentunya bersama Kepala Dinas DP3 P2KB dan juga Ibu Sekretaris tentunya. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan secara singkat tadi memberikan edukasi dan dimensi berpikir yang lebih luas kepada Anda di luar sana yang bisa menyaksikan siaran ini. Saya Rio Bayu beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.